Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Beberapa waktu lalu dan beberapa video yang lalu kita sudah melakukan test ride terhadap all new Honda Beat Street dan Anda bisa lihat video reviewnya di atas ini. Tapi pada saat melakukan review itu kami penasaran aja sebenarnya, karena walaupun namanya mencerminkan jalan raya ya, Beat Street, jadi buat jalan raya, tapi dengan kehadiran naked handlebar atau stang telanjang di depan ini, si Honda Beat Street ini seakan-akan menantang buat diajak buat berpetualang lebih jauh lagi yang ke jalannya mungkin yang nggak ada aspalnya. Nah, kita akan mencoba kali ini Beat Street ini buat berpetualang di jalan yang lebih bergelombang, yang nggak ada aspal seperti ini. Dan sebelum melakukan itu, lebih dulu kita bikin persiapan deh. Nah, persiapan itu apa? Ya mungkin nggak banyak karena kami hanya perlu sedikit ban yang agak kasar. Jadi kami penasaran kalau Honda Beat Street ini dipasangkan dengan ban dual purpose yang dia jadi lebih kekar dan yang pastinya lebih siap buat menggaruk tanah seperti ini. Ayo kita ikutin ya. Kebetulan kami menemukan ban dual purpose baru yang menyediakan ukuran skutik. Ban ini baru saja diperkenalkan, namanya FDR Hover yang termasuk dalam jajaran FDR Ultimate. Ban tubeless ini punya kompon intermediate dan ukurannya itu di depan 90 mm profil 90 ring 14, di belakang itu 100 mm profil 90 ring 14, dan dia satu step di atas ukuran standar dari ban Honda Beat Street ini. Kalau dilihat ya, semua terpasang dengan rapi dan ternyata masih menyisakan ruang cukup lega. Dia walaupun lebih lebar dan lebih tebal, dia masih sisa di sini nggak mentok dengan spakbor sama sekali. Spakbornya tinggi dan belum mentok juga dengan bagian shock pada teleskopik ini. Dia masih cukup banyak clearance-nya. Di belakang juga demikian, dia masih banyak sisanya sehingga kayaknya makin asik nih bannya. Apalagi begitu dipasang, ban ini selain lebih lebar, dia juga jadi lebih tebal karena dindingnya ini menjadi lebih tebal dibanding standarnya, membuat tampilan Honda Beat Street ini jadi lebih kokoh, lebih kekar gitu. Apalagi dengan kembangnya sekarang ya, lebih kasar. FDR Hover ini punya beberapa groove ya, dia yang di tengah ini itu dia namanya big block. Jadi kalau kita lihat dia kembangannya kotak-kotak gitu. Itu sepertinya dia buat menambah stabilitas pada saat kita di jalan raya, apalagi pada saat akselerasi dan pengereman. Sementara di sebelah kiri ini ada tapered block, itu dia memberikan kekuatan pada saat menikung. Apalagi di sebelah kiri ini ada groove-groove ya, atau apa, kembang-kembangan yang menyamping ini, itu selain menambah stabilan buat menikung, dia juga bisa membuang air lebih baik lagi. Nah, dia di sini yang lucunya lagi, di tengah sini dia punya groove yang horizontal gitu. Nah, itu membantu kita buat menyediakan traksi pada saat kita ada di jalan yang tidak ada aspal seperti ini. Jalan tanah, jalan batu, jalan kerikil, itu dia berfungsi selain untuk menambah traksi, dia juga bisa lebih cepat melepas kerikil-kerikil atau tanah yang menyelip di antara kembangan-kembangannya ini. Nah, yang lucu lagi di tengah sini, kita lihat ya, kalau biasanya ada yang namanya TWI, itu ada tandanya di samping, dia ternyata punya fitur yang namanya Progressive TWI atau Progressive Tread Wear Indicator. Itu ada 3 lubang di sini, dan 3 lubang ini punya kedalaman yang berbeda. Kalau Anda lihat, salah satu lubang ini dia lebih dalam dibanding yang lainnya. Nah, kalau salah satu lubang udah hilang, berarti ban ini sudah mulai terkikis, jadi mulai termakan. Kalau 2 sudah hilang lubangnya, berarti sudah termakan lebih dalam. Kalau 3-tiganya sudah nggak ada, berarti Anda sudah harus waktunya untuk mengganti ban. Sebelum mengajak Beat Street ini ke jalan jelek, mumpung masih bersih, kami mengajaknya keliling jalanan ibu kota. Rasanya penasaran dengan cengkraman ban tubeless ini karena dia punya kompon intermediate.
yaitu dia karetnya cukup empuk dibanding ban jalan raya seperti biasa ya. Coba tekan nih sedikit kembangannya nih. Memang empuk. Benar saja setelah ganti ban ini rasanya makin mencengkram aspal. Satu, karena dia memang lebih lebar dari standarnya. Kedua, dia punya kompon yang lumayan lunak sehingga terasa banget cengkramannya saat harus membelok. Saya makin pede bermanuver karena rasanya gigit banget. Padahal kembangannya agak kasar ya. Tapi ternyata dia bisa meningkatkan feeling handling saat di tikungan. Bahkan di aspal sekalipun seperti ini. Sedangkan ban yang lebih tebal juga menambah pede saat bertemu lubang besar atau polisi tidur karena motor terasa sedikit lebih tinggi dan pastinya menambah ground clearance. Makin penasaran untuk membawanya ke lintasan yang lebih kasar. Kita coba aja ya, ban ini langsung di sektor X ini. Sekarang saya ada di Summarecon dan sektor X ini adalah tempat buat bermain-main. Padahal ini kita di tengah perkotaan, di tengah pemukiman, tapi ada lintasan tanah seperti ini yang buat kita main-main dan sedikit beroff-road ya. Ayo kita sini. Meski ada kata street di belakang namanya, sepertinya skutik ini lumayan mumpuni di jalanan jelek sekalipun. Suspensinya empuk, meredam guncangan jalan dan bikin bantingannya cukup nyaman. Hanya memang jarak main suspensinya tidak sepanjang motor adventure atau mungkin skutik penjelajah seperti Honda ADV 150. Nah, untungnya kami pakai ban yang lebih gemuk, sehingga sedikitlah menambah ground clearance dan membuat saya nggak takut mentok. Bodinya kecil, juga enak dipakai buat pecicilan di tanah sekalipun nih. Handlingnya tetap mantap berkat stang yang lebih tinggi dan lebar. Kalau mau lebih mantap lagi gampang karena mudah sekali mengganti stangnya. Menyenangkan deh buat bermain-main yang mungkin bukan habitat skutik ini kalau teringat namanya ya. Nah, keputusan kami mengganti ban rupanya sangat tepat karena selain bikin tongkrongannya sedikit lebih kekar, lebih tinggi, cengkramannya juga tetap baik antara aspal dan tanah. Misalnya di aspal, kompon intermediate ban ini bisa bikin pengendalian tetap prima saat menikung di kecepatan menengah dan kecepatan tinggi. Karetnya empuk dan enak karena dia gigit banget rasanya. Nah uniknya nih begitu masuk jalan jelek, traksinya tetap tersedia. Bisa jadi karena kembangannya lebar dan dalam. Jadi cukup kuat untuk mencengkram tanah sekalipun. Nggak hanya di trek lurus saja, tapi buat belok-belok juga tetap bisa mengontrol motor dengan mudah. Untungnya nih karena stang telanjang, skutik ini bisa memberi pengendalian yang lebih baik. Namun ban FDR Hover juga memberi andil besar dalam memberi rasa aman saat kami belok-belok di permukaan tanah dan kerikil. Apalagi nih kondisinya agak-agak habis hujan gitu, jadi basah. Nah, jadi kami makin pede buat mengajak Beat Street ini terus bermain di kontur kasar, berkerikil, dan berpasir sekalipun. Soalnya tanah dan kerikil juga dengan mudah terlepas dari kembangannya. Nggak cukup di sektor X ini, kami juga penasaran membawanya agak jauh ke arah puncak karena kami tahu di sana ada bekas sirkuit Citeko di Kampung Ulim. Itu ada semacam bekas sirkuit grass track itu. Kami penasaran, kami coba masuk ke sana dan kebetulan itu malamnya hujan sehingga lintasannya agak licin ya. Dan skutik ini ternyata mampu melibasnya dengan baik. Ban juga cukup baik memberi traksi saat lintasan basah dan berpasir dan agak-agak banyak rumputnya. Nah, meski buat masuk ke tanah yang becek-becek gitu juga memang yang licin sih, tapi dia tetap bisa memberi traksi dengan baik. Tapi ada juga beberapa trek yang tanahnya sangat licin yang teman-teman off-road itu biasa bilang tanah keramik ya. Itu memang licin sekali dan kita harus hati-hati di situ. Bahkan kalau pakai ban trail sekalipun dia juga sangat licin. Jadi ya namanya juga ban dual purpose, bukan ban trail ya.
Oke Riders, itu tadi jawaban kami terhadap rasa penasaran juga ya. Mencoba Honda Beat Street ini bukan cuman sesuai namanya street di jalan raya, tapi kita bawa sedikit keluar jalan raya, ke lintasan yang nggak ada aspal seperti ini. Kita main-main di Sektor X di Summarecon Serpong ini. Kita juga sempat ke puncak, ke Kampung Ulin yang dulu di sana adalah sirkuit grass track. Dan beruntung banget kita dapat dukungan nih dari FDR Hover baru yang bisa menjawab tantangan kita juga nyobain motor ini di lintasan yang nggak ada aspalnya. Bagaimana menurut Anda? Jangan-jangan Anda juga pernah punya atau pernah mengalami juga naik Matic seperti Beat Street ini di jalanan yang nggak ada aspalnya dengan ban dual purpose? Silakan berikan komentar Anda di bawah. Kami tahu Anda petualang sejati dan suka dengan salam satu jalur. Nah, silakan tuliskan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke channel kami. Terima kasih juga buat Anda yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa main-main ke website kami, autorider.com, dan follow juga kami di sosial media, Instagram kami @autorider.com, dan Facebook fanpage kami autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah! Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way, I'd find us something borrowed, something blue, something old, something